Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah cerpen karya Rostan Yuniardi dengan judul Wabah dibuat pada bulan April 2020. Wabah. Kali ini ia tak punya pilihan lagi. Baharudin tak kuasa menahan kesal dan menampung pasrah. Pernikahannya sehari lagi. Undangan telah disebar ke seluruh pelosok kerabat dan keluarga. Ia mesti berlapang dada jika hari bahagianya akan kekurangan orang yang datang atau bahkan tak ada sama sekali. Wabah penyakit yang tiba-tiba hadir membuat semua orang saling menutup diri untuk keluar kemana-mana. Bahkan ada beberapa teman yang telah mengonfirmasi tak bisa datang. Baharudin takkan menundanya lagi. Pernikahannya dengan Marnia sudah 3 kali tertunda. Pertama, ketika ayah Baharudin meninggal. Kedua, ketika orang tua Marnia menjalankan perjalanan ibadah ke Mekah. Terakhir saat ia harus mengalah dengan kakak perempuan Marnia yang menikah sebulan yang lalu. Tekadnya sudah bulat untuk melangsungkan pernikahan apapun yang terjadi. Meski Baharudin merasa dunia yang ia hinggapi ini tak benar-benar memihak kepadanya, atau sesekali ia menganggapnya sebagai ujian cinta. Apalagi sekarang, mereka saling membatasi untuk bertemu karena wabah penyakit ini. Baharudin hanya bisa bertatap rindu lewat layar gadgetnya. Hanya dengan cara itu mereka berdua dapat menenangkan diri dan saling menguatkan. Esok, hari yang dinanti akan tiba. Setelah dinikahkan, mereka akan bersama mengurung diri sampai wabah ini reda, meski mereka tak sama sekali merasa terkurung. Menghabiskan waktu yang panjang berdua dengan status suami istri yang terberkahi di tengah-tengah bencana yang sedang lahap-lahapnya menelan korban. Semua nampak baik-baik saja sesaat sebelum virus corona menyerang. Jalan kota yang kita kenal berkepribadian macet terlihat kehilangan jati dirinya. Kantor dan instansi-instansi pelayanan masyarakat sepi pengunjung. Katanya, sekolah-sekolah pun dipindahkan ke rumah saja. Mahasiswa menjadi tumpul karena terpaksa meninggalkan aktivitas produktifnya. Pusat pembelanjaan mewah hingga sederhana jadi arena perang perebutan bahan makanan dan suplemen kesehatan. Hingga masker menjadi barang langka yang tak semua kalangan bisa menjangkaunya. Terpaksa, si miskin harus membuat dirinya kebal sebab tak masuk daftar memiliki jatah masker. Padahal, sebagian besar orang yang memakai masker adalah orang yang cukup sehat dan yang mengidap gejalanya harus menerima kenyataan kehabisan masker yang dapat mencegah menulari orang lain. Entahlah, sudah lebih dari seminggu semenjak kabar wabah virus yang tiba-tiba meledak telah menginfeksi ratusan orang. Semua manusia menampakkan sisi kelemahannya. Panik, egois, hingga takut mati. Tidak semua orang tahu ratusan orang yang didakwa positif terjangkit ini siapa. Dari keluarga mana? Ia suka warna apa? Kegemarannya apa? Ia bersekolah ataukah kuliah? Atau bekerja di pabrik mana? Hingga di kantor mana? Apakah setiap akhir pekan ia akan berlibur ke pantai? Ataukah menghabiskan waktu bersama keluarga? Suka minum susu atau tidak? Benar-benar tidak ada yang tahu. Pemerintah merahasiakannya dengan alasan hak asasi dan privasi pasien. Semua koran-koran, berita daring, sosial media, entah Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, hingga grup-grup di WhatsApp begitu tekun setiap hari, setiap jamnya, setiap menitnya memberitakan fenomena perkembangan virus corona ini. Serba tiba-tiba, orang-orang dikejutkan dengan wabah virus yang katanya berasal dari kelelawar, yang dipertemukan ular, atau mungkin babi. Bahkan ada juga yang menganggap ini konspirasi. Virus ini senjata biologis yang dibuat dengan sengaja. Entahlah, semua seperti misteri dalam gua yang gelap dan samar-samar. Namun, jika benar virus ini dibuat dengan sadar dan sengaja oleh manusia, betapa iblisnya dia. Mestinya Tuhan harus membuat satu tempat lagi yang levelnya lebih kejam dari neraka. Baharudin tersentak di kursi sofa ruang tamu saat kedatangan kakak lelakinya bersama saudara laki-laki ibunya yang terlihat mengenakan masker wajah dengan pakaian yang sedikit basah akibat hujan sepanjang hari. Kakaknya bersikap dingin, tak seperti biasanya. Pamannya pun memulai pembicaraan dengan basa-basi yang mudah tertebak. Kabar ini harus disampaikan, pikir mereka. Marnia, calon istri Baharudin yang akan diakadkan besok siang, telah dijemput paksa oleh tim medis di rumahnya. Ia dicurigai telah terpapar virus corona meskipun tanpa gejala.
mengingat salah satu dari sahabatnya telah didakwa positif corona. Dan Marnia dengan yang lainnya seminggu yang lalu menginap di hotel bersama untuk merayakan hari ulang tahun salah satu sahabat mereka. Marnia dinyatakan harus diisolasi atau dikurung selama 2 minggu jika benar ia positif corona. Pesan tersirat ini membuat Baharudin merasa tak bernafas dalam beberapa detik. Langit yang gelap menurunkan hujan. Begitupun perasaan Baharudin yang tiba-tiba mendung, dan sesekali hujan terlihat berlinang membasahi pipinya. Dunianya terasa mendadak menghilang. Ia melihat segala sesuatunya dengan buram. Sampai-sampai ia memaksa kakak dan pamannya untuk mengakui kalau apa yang didengarnya adalah sesuatu kebohongan. Ia terus mendesak meski seperti terlihat mengemis, agar kakak dan pamannya menarik ucapannya, atau sekedar memberitahunya bahwa ini tidak nyata. Marnia baik-baik saja, dan besok ia akan dinikahkan. Kebencian telah mengalir di darahnya. Meski ia tak mengerti ia membenci siapa. Siapa yang mesti ia salahkan? Siapa yang harus Baharudin tuntut atas apa yang menimpanya? Tak menemukan jawaban. Baharudin bergegas meninggalkan mereka berdua dan berlari sambil meraung layaknya serigala yang kehilangan anak. Paman dan kakaknya sempat menahan Baharudin untuk tenang. Namun dua kekuatan orang dewasa tak bisa membendung luka yang terselip yang membuatnya liar dan berlari keluar rumah. Menembus gerimis yang dingin dengan hati yang panas. Baharudin menuju rumah sakit tempat Marnia berada. Meski ia tidak tahu persis rumah sakit yang mana. Emosi yang meluap bercampur keruh dengan perasaan sakit di dalam dadanya membuat Baharudin tak merasakan rasa lelah sama sekali. Ia terus berjalan mencari keberadaan kekasihnya menggunakan instingnya. Rasa panik membuat akal sehatnya runtuh. Padahal ia bisa bertanya baik-baik di rumah sakit mana Marnia dibawa kepada paman dan kakaknya. Ia bisa menyewa jasa kendaraan umum untuk menuju rumah sakit dengan cepat, atau setidaknya berpikir untuk menanyakan di mana rumah sakit rujukan kasus virus corona. Sebab tak semua rumah sakit menampung pasien dengan gejala virus ini. Ia hanya terus berjalan seperti setengah berlari mengikuti firasatnya. Setelah mendatangi 2 rumah sakit yang salah, akhirnya Baharudin menemukan rumah sakit rujukan tempat pasien-pasien virus corona ditampung. Rumah sakit yang lainnya biasanya menolak pasien dengan gejala ini, terlebih rumah sakit swasta. Mereka tak ingin kehilangan orderan pasien, sebab jika diketahui rumah sakit memiliki pasien dengan status positif corona, tak akan ada pengunjung yang datang dengan penyakit lain berobat di rumah sakit tersebut. Mereka takut terjangkit dan penyakitnya berlipat ganda, dan hal ini merugikan pihak rumah sakit. Kalaupun ada, tentu disembunyikan informasinya atau cepat-cepat dipindahkan di rumah sakit yang benar-benar rujukan pasien corona. Langkah Baharudin terhenti sesaat setelah petugas keamanan mencegahnya. Rumah sakit telah dijaga super ketat. Akibatnya Baharudin tak leluasa langsung masuk seperti hari normal biasanya. Tubuh Baharudin seketika gemetar. Ia tak gemetar karena takut atau nyalinya redam oleh petugas keamanan di hadapannya. Rasa gemetar tiba-tiba muncul karena ia merasa usahanya yang akan dihentikan dan tak bisa bertemu Marnia. Mula-mula petugas keamanan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan interrogatif untuk memastikan tujuan Baharudin datang kemari. Namun Baharudin hanya menjawab satu hal. Ia hanya ingin bertemu kekasihnya Marnia. Meskipun nada suara Baharudin terdengar mengiba, petugas keamanan tetap tak memperbolehkan seseorang masuk apalagi untuk menjenguk pasien. Merasa keinginannya terhalangi, ia kehilangan kesabaran dan memukul petugas keamanan. Terjadilah perkelahian 2 lawan 1 yang tak dapat dihindarkan. Kegaduhan terdengar jelas mengundang petugas keamanan lainnya datang. Padahal Baharudin sudah hampir memenangkan pertarungan. Datanglah 5 petugas lainnya mencegah dan menangkap Baharudin. Ia tak berkutik setelah bala bantuan datang. Harapannya menjadi hening untuk sesaat. Di kepalanya hanya Marnia, meski kucuran darah mulai terlihat dari sana. Di sudut yang lain, Marnia terbaring kusut dalam ruangan yang polos berukuran tidak seluas kamar tidurnya di rumah. Hanya dikelilingi tembok yang dindingnya tak bercorak dengan kaca transparan kecil di samping pintu. Hanya ranjang umum yang sering ditemui di bansal rumah sakit, tabung oksigen yang belum terpakai, meja besi yang di atasnya tersedia air dan sedikit buah-buahan. Ia bingung, harus menyalahkan siapa. Semua terjadi begitu cepat dan kini ia telah berada di ruangan yang asing. Terkurung seperti penjahat yang menyimpan rahasia besar negara atau layaknya pecandu narkoba stadium dewa. Apalagi Marnia merasa sehat dan tak punya keluhan apapun. Justru ketika ia ditangkap dan diasingkan kemari, barulah sakit yang sebenar-benarnya itu datang. Baharudin tak ada di sini, ia tak bisa bertukar kabar dengannya. Dan esok hari pernikahannya. Benar-benar sakit pikirnya. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Ia bisa merasakan perpindahan antara detik yang satu dengan yang lainnya.
Sesekali, dua orang aneh berpakaian putih serba tertutup datang memeriksa kondisinya. Marnia sempat merasa bahwa tempat yang ia tinggali di luar planet bumi. Pemeriksa medis tampak seperti astronot yang akan mendarat di bulan atau robot yang diprogram khusus bagian kesehatan. Apalagi dengan pakaian seperti itu, suasana semakin kaku, sebab apa yang dikatakan perawat tak terdengar jelas. Ditambah Marnia yang kurang terbuka karena masih kesal merasa terjebak di tempat seperti ini di hari di mana ia harus menikah. Ia akan bahagia. Rasa sepi semakin memukulnya karena tak seorang pun diizinkan untuk membesuk Marnia. Kedua orang tuanya seharusnya diperbolehkan datang untuk melihat keadaan Marnia dengan baju astronot atau hanya sekedar menyapanya di balik kaca transparan. Tetapi kedua orang tua Marnia juga turut diisolasi secara mandiri di rumahnya. Jika setelah hasil tes Marnia dinyatakan positif, barulah kedua orang tua Marnia dan seisi rumah yang pernah kontak langsung dengan Marnia akan diborong untuk masuk ke rumah sakit ini. Akan persis seperti yang Marnia alami. Beruntung, kakak Bahrudin dapat meyakinkan para petugas keamanan dengan penjelasan yang sedikit mendramatisir bahwa pasien yang ingin adiknya temui adalah calon istrinya yang akan dinikahkan besok. Jika tidak, Bahrudin akan berurusan dengan pihak kepolisian, atau barangkali jika kakaknya terlambat 10 menit saja, Bahrudin akan diangkut ke kantor hingga membuat keadaan semakin sulit. Para petugas keamanan yang baru saja terbakar amarah benci hingga terlihat seperti akan membunuh Bahrudin berhasil diluluhkan oleh sikap yang pasrah dengan begitu hikmat dan sorot mata yang amat sopan. Kakaknya pun tahu jika sikap adiknya yang nekat tentu akan datang ke tempat ini. Meskipun kakaknya merasa terkejut saat ia melihat adiknya yang sudah tampak babak belur. Di perjalanan pulang sampai ke rumah, mulut Bahrudin terkunci 1000 bahasa dengan tatapan kosong yang ikut serta. Beberapa kali kakaknya memulai pembicaraan yang bisa ia tebak bakal canggung. Namun lagi-lagi Bahrudin tak merespon apa-apa. Ia hanya terus memperdalam lamunannya tanpa menghiraukan luka-luka di sekujur tubuhnya. Hari pernikahan dibatalkan. Segala persiapan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai calon pengantinnya sudah ada, yang tak satu pun orang di dunia ini tahu kapan waktunya. Bahrudin tersadar akan satu hal yang membuatnya merana, bukan karena pernikahannya telah batal. Namun, orang yang ia kasihi tidak bisa lagi ia temui. Ia sangat takut bila Marnia benar-benar sakit, hingga akan semakin pasrah dan ia tak ada di sana. Ia sudah terlatih dengan pernikahan yang tertunda, tetapi ia sangat payah akan perpisahan, atau ia tidak begitu kebal membayangkan Marnia menderita. Ibu Bahrudin begitu menyesal tak menikahkan anaknya lebih cepat. Rasa menyesal mereka semakin terasa saat melihat keadaan Bahrudin sekarang. Kehilangan daya hidup, hanya mengurung diri di kamar menatap foto calon istrinya dan sesekali mendapatinya menangis. Bahrudin, manusia yang sebenar-benarnya terpukul, membuat ibunya pun tak kuasa menahan tangis, hingga suasana rumah seperti berkabung. Hari keempat pasca batalnya pernikahan, Bahrudin sudah tak tahan lagi menghabiskan dirinya tanpa berbuat apa-apa untuk Marnia. Suara hati meraung-raung bergejolak di dalam dadanya, meski tak satu pun yang dapat mendengarnya kecuali dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk menyusul Marnia, daripada harus berdiam diri dengan mengutuk dirinya setiap saat. Bahrudin mesti sakit pikirnya. Jika rumah sakit menolaknya sebagai pembesuk, ia akan datang sebagai seorang pasien. Untuk menang, ia harus sakit hingga ditempatkan bersama orang-orang sakit lainnya. Salah satunya Marnia, pasien rumah sakit yang dapat menjadi obat rasa sakit sebenarnya yang Bahrudin rasakan. Ia tak pernah membaca roman Romeo dan Juliet atau film Laila dan Majnun. Tetapi, sobekan luka karena perkara cinta dapat mendorong setiap orang untuk melakukan pengorbanan, bertindak bodoh, bertindak gila. Ketika menarik nafas dalam-dalam, dalam waktu yang sama, tekadnya sudah bulat saat menghembuskan nafasnya kembali. Di tempat yang lain, Marnia meringkuk rapuh di atas ranjangnya. Kesepian telah memeluknya begitu erat, sampai susah untuk bernafas. Pikirannya melayang-layang, dan ujung-ujungnya hanya membentur langit-langit. Tak ada seorang pun yang dapat menjadi tempat meluapkan segala sesuatu di kepala dan di dalam dadanya. Benar-benar kesepian. Sampai-sampai, ia tak tahu apakah ia sedang tidur atau tersadar. Wajah-wajah orang tua, keluarga, sahabat, hingga yang paling sering muncul yaitu Bahrudin, seakan datang. Tetapi, ketika ia kembali memastikannya, ternyata tak seorang pun di kamar ini. Bukanlah kamar ini yang membuatnya terpenjara,
Tetapi rasa rindu yang sangat sakit semakin membuatnya sesak. Ia tak mengerti apa yang harus ia lakukan, atau sampai kapan penderitaan ini berakhir. Semakin ia memikirkannya, semakin sesuatu dalam dirinya bergejolak. Semakin ia sadar jika ia sendiri di sini. Semakin ia melangkah menuju puncak depresi. Keterpurukan Marnia semakin dalam ketika dokter datang dan mengumumkan hasil tesnya bahwa ia positif terinfeksi virus corona. Detik itu juga, rasa panik dan ketakutan mendentum hebat di kepalanya. Sekujur tubuhnya mati rasa seketika. Marnia ketakutan jika ia akan berakhir di tempat ini. Ia tak akan bertemu kedua orang tuanya dan Baharudin. Ya, tidak akan lagi ada pernikahan, pikirnya. Semenjak saat itu, Marnia mulai terserang demam parah, flu berlebihan, kepala berat, dada yang sesak hingga gejala lainnya. Jantungnya hampir tak pernah berdetak normal akibat rasa panik yang ia ciptakan sendiri. Entahlah, mungkin gejala penyakitnya baru bereaksi sekarang, ataukah barangkali rasa ketakutan yang berlebihan membuat mentalnya hancur berkeping-keping, sehingga sistem imun Marnia jebol. Rasa rindu yang terhambat, kesepian yang mencekik, rasa panik yang meracuninya, dan perasaan takut yang tak memberi kesempatan Marnia berpikir sehat, membuat kekasih Baharudin ini jatuh sejatuh-jatuhnya yang tak pernah ia alami sebelumnya selama Marnia hidup. Korban semakin hari bertambah semakin tak masuk akal, diberitakan di setiap media. Satu hari saja, hampir 500-an orang dikabarkan telah terpapar virus. Pengamanan menjadi semakin ketat. Semua orang tak dibiarkan berbaur lagi. Segala pergerakan kian dibatasi. Masyarakat pun sebagian besar ketakutan dan bersembunyi di balik pintu rumah mereka. Semua orang telah diwajibkan berada di rumah saja, kecuali urusan yang sangat mendesak. Berbeda dengan Baharudin, ia tak ingin berada di rumah. Ia menghabiskan waktunya untuk keluar kemana saja agar ia berhasil sakit. Baharudin mengunjungi semua tempat yang berpotensi untuk membuat dirinya terpapar virus. Semua tempat yang ia kunjungi telah habis ia sentuh. Segala benda yang kira-kira orang lain terinfeksi telah menyentuhnya. Pasar, terminal, halte bus, layanan ATM, pelabuhan, memaksa untuk masuk ke area bandara hingga tempat-tempat lainnya telah Baharudin datangi. Beberapa orang yang melihatnya menganggap ia aneh dan sudah gila, telah berani menyusuri kota ke sana kemari tanpa menggunakan masker atau apapun yang dapat melindunginya dari virus. Jika hujan tiba, ia seperti kanak-kanak riang bermain di tengahnya. Jika terik matahari sedang membakar, ia akan menjemur dirinya berharap panasnya tersalurkan supaya ia terserang demam. Air es yang begitu dingin dilumatnya agar ia bisa flu atau setidaknya batuk. Baharudin sebenarnya bukan seorang perokok, tetapi Baharudin mulai menjadi perokok yang ekstrim setelah membaca artikel bahwa perokok akan lebih mudah terjangkit virus. 3 hari melaksanakan misinya yang membuat ibunya beserta saudara-saudaranya resah, akhirnya berhasil. Ia mulai demam dan batuk dengan sedikit gatal di tenggorokan. Rasa bahagia tak terkira menimpanya. Akhirnya ia sakit, benar-benar sakit. Dengan modal inilah, tentunya rumah sakit akan meluluskannya sebagai pasien. Baharudin yang sudah merasa dirinya sakit, berjalan menuju pusat kota. Di tengah jalan poros utama yang membuat batuknya semakin menjadi-jadi, hingga semua orang yang sempat melihatnya merasa harus membuat jarak yang lebih jauh dengannya. Baharudin secara sengaja menjatuhkan dirinya, hingga terkesan terlihat tak sadarkan diri. Pasca adegan batuk parah yang memekik, kini tak ada satu orang pun yang berani mendekati Baharudin, atau sekedar mengecek apa yang terjadi. Di tengah jalan, ia tergeletak dan orang-orang hanya melihat dengan tatap cemas dari kejauhan hingga mobil ambulans datang beberapa saat berikutnya. Entah sengaja atau tidak, ia tertidur sewaktu perjalanan hingga sampai ke rumah sakit. Saat Baharudin terbangun, ia sudah berada di kamar isolasi. Baharudin bahagia sebab ia telah mendarat dengan mulus sampai ke tempat ini, namun di sisi lain, ia kecewa karena Marnia tak ada di sini. Ia hanya sendiri. 2 perawat masuk memeriksa Baharudin, dan ia mengutarakan maksudnya untuk bertemu pasien bernama Marnia setelah melakukan bincang basa-basi selama beberapa menit. Sialnya, ia tak diperbolehkan menemui siapapun pasien setelah hasil tes gejalanya keluar. Jika negatif corona, maka hilanglah harapan Baharudin untuk menemui Marnia. Baharudin sempat memaksakan diri dan mencoba untuk kabur dari ruangan. Namun, ia cepat-cepat menahan dirinya. Pertama, ia tidak tahu ruangan mana Marnia berada. Jika mencarinya satu persatu, ia akan kehabisan waktu dan tertangkap. Jika tertangkap lagi, maka tentunya ia akan dicap sebagai pemberontak dan akan dijaga sangat ketat. Baharudin tak ingin rencananya gagal karena terburu-buru.
Meski rindu dalam dadanya sudah menendang-nendang mendesak dituntaskan, maka ia hanya memohon kepada kedua perawat untuk mencari pasien bernama Marnia, menyampaikan salam hangatnya, dan memberitahukan kondisi Marnia sekarang. Setidaknya, Baharudin bisa sedikit lega sampai waktu untuk bertemu Marnia tiba. Keesokan harinya, perawat yang menemuinya sehari yang lalu datang. Baharudin menyambut dengan kegirangan sampai-sampai hampir terjatuh dari ranjangnya. Perawat yang mendengarkan kisah Baharudin sebelumnya dengan Marnia merasa tak sanggup untuk menyampaikan keadaan Marnia. Mereka berdua adalah orang yang pertama tahu kisah pilu sepasang kekasih yang gagal menikah karena virus corona. Seakan merasa dibohongi, Baharudin mengambil selembar foto Marnia di bawah bantalnya untuk meyakinkan dua perawat ini salah orang. Ternyata tidak, pasien yang meninggal dunia tadi pagi benar-benar Marnia. Baharudin meraung keras hingga terdengar ke segala sudut ruangan pasien lainnya. Perawat lainnya berlarian menuju bilik Baharudin. Hampir 10 perawat telah menahan amukannya. Cakaran, tendangan, pukulan, atau apapun yang dilakukan Baharudin dengan buasnya. Baharudin memaksa untuk menemui Marnia, tetapi itu takkan mungkin terjadi sebab pasien yang meninggal takkan diperbolehkan ditemui meskipun orang tuanya sekalipun. Marnia diriwayatkan positif corona, namun ia meninggal karena serangan jantung. Kondisi jantungnya melemah hingga tak bisa diselamatkan lagi. Baharudin yang tak terkendali tiba-tiba pingsan. Kondisi fisiknya lemah sejak masuk rumah sakit dan ia kehabisan tenaga, kehabisan harapan, dan kehilangan dirinya yang terbawa pergi bersama Marnia. Entah dosa apa yang Baharudin telah lakukan di masa lalu, hingga ia dihujani penderitaan silih berganti. Sesengsara ini, kini ia hanya kembali termenung meratap menangis. Bedanya sekarang, lukanya lebih dalam dan terlalu besar. Jika di atas langit masih ada langit, maka di atas luka tentu masih ada luka. Titik paling terpuruk semasa ia hidup. Baharudin seperti sebatang pohon kering tak berdaun dengan ranting rapuh di tengah-tengah padang yang gersang. Seperti sedang bersikir, ia tak henti-henti melafazkan nama Marnia bahkan ketika sedang tertidur dan berteriak kencang saat tiba-tiba terbangun. Semua penghuni rumah sakit sampai tahu desas-desus tentang Baharudin dan merasa sangat iba. Mereka bergantian datang mengintip melalui kaca kecil dan tidak sedikit orang yang mengelus dada melihat Baharudin merintih terguncang. Hari ketiga selepas kepergian Marnia, kondisi Baharudin semakin memburuk. Cahaya hidup seperti telah keluar dari jiwa mudanya. Perawat yang datang seperti biasanya terkejut ketika melihat Baharudin yang sudah tergolek lemas tak bernyawa dengan menggenggam foto yang lusuh itu. Rasa kehilangan telah menjadi kendaraannya untuk menyusul Marnia. Misinya benar-benar berhasil sekarang untuk menyusulnya, entah di surga ataupun neraka. Sesaat sebelum jenazahnya dikuburkan, hasil laboratorium menerangkan bahwa Baharudin tak terjangkit virus corona. Baharudin telah meninggal, mungkin terbunuh oleh pikirannya sendiri.